8 karakter yang bisa mengalahkan Dracul Mihawk di One Piece. Dracul Mihawk adalah salah satu karakter terkuat di One Piece. Dia bahkan dijuluki sebagai pendekar pedang terhebat di dunia, jadi dari segi teknik pedang harusnya dia memang yang paling mantap. Siapa dong karakter yang bisa mengalahkan Dracul Mihawk di One Piece? Ini 8 di antaranya. 1. Shanks. Shanks dan Mihawk pernah berduel di masa lalu tapi tidak diketahui siapa yang menang. Diduga pertarungan mereka saat itu seri. Mengingat betapa kuatnya Shanks, si Yonko rambut merah ini diduga sebagai salah satu yang paling mungkin mengalahkan Mihawk. Memang, menurut sosok seperti Branu kemampuan berpedang Mihawk mengungguli Shanks. Tapi bisa jadi Shanks lebih unggul dari Mihawk dalam aspek lain seperti haki. 2. Roronoa Zoro. Saat Roronoa Zoro melawan Mihawk di Baratie, level kemampuan Zoro jauh sekali di bawah Mihawk. Sekarang situasinya berbeda. Zoro sudah jauh lebih kuat, uniknya berkat pelatihan Mihawk selama time skip. Sudah gitu Zoro pun kini memiliki pedang Enma yang kuat. Zoro juga sudah bisa melapisi pedangnya dengan hal Shoku Haki, sehingga setiap serangannya makin berbahaya. Mungkin kalau Zoro diadu dengan Mihawk sekarang, Mihawk masih lebih unggul di awal pertarungan. Tapi saya curiga level mereka sudah tak terpaut jauh, dan dalam situasi terdesak Zoro bisa saja memperoleh power up untuk menang dari Mihawk. Misalnya salah satu pedang Zoro resmi menjadi pedang bilah hitam. 3. Monkey D. Luffy. Melihat Luffy bisa menjatuhkan petarung seperti Kaido, bisa saja dia menjatuhkan Mihawk. Tentu saja, pertarungan ini bisa jadi tak akan mudah. Luffy masih bisa ditebas, bahkan dalam wujud Gear 5, dan si Mihawk itu pendekar pedang. Mihawk bisa sangat memanfaatkan kelemahan Luffy terhadap serangan senjata tajam. Tapi dengan Luffy menguasai versi kuat dari 3 jenis haki, dan dia juga telah mencapai awakening buah iblis, dia sepertinya memiliki banyak cara mengalahkan Mihawk. Meski begitu, saya rasa sih jika Luffy berhadapan dengan Mihawk, dia akan menyerahkan pertarungan ke Zoro. 4. S-Hawk, yang sudah lebih dewasa. S-Hawk ini menarik. Dia adalah Seraphim yang dibuat berdasarkan Dracul Mihawk. Seperti Mihawk, dia ahli pedang. Dia juga dilengkapi hal yang tak dimiliki Mihawk asli. Seperti fisik Lunarian, sehingga ia sulit dilukai, serta kemungkinan besar kekuatan buah iblis Paramecia. Ada Green Blood di tubuh S-Hawk, kalau kita lihat pada gambar di atas, dan itu bisa jadi pertanda dia punya kekuatan Paramecia. Saat ini, Mihawk mungkin bisa mengalahkan S-Hawk jika mereka berduel. Ada indikasi kalau seluruh Seraphim ini beneran masih anak-anak, kalau melihat ucapan Edison di bab 1065 setelah Franky mencoba menembak S-Shark dengan beam. Jadi diduga S-Hawk sekarang belum sepenuhnya sempurna, dan masih memiliki kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Saya juga curiga kalau pedangnya S-Hawk ini bisa jadi tidak sebagus Yoru punya Mihawk. Yoru itu merupakan Saijo Owazamono dalam tingkatan Meito, dan sudah jadi pedang bilah hitam pula. Itu mungkin beneran pedang terbaik di One Piece. Tapi kalau S-Shark ini bisa menjadi lebih dewasa dan matang, dan semakin menguasai pedangnya, dia mungkin akan semakin berbahaya. 5. Sakazuki. Sakazuki terasa sebagai petarung terkuat di Angkatan Laut, berhubung dia bisa menang menghadapi musuh seperti Kuzan dalam duel. Mihawk mungkin dulu disebut Marine Hunter, namun jika dia melawan Sakazuki, saya curiga Sakazuki masih bakal menang. Kekuatan magma Sakazuki ini tidak main-main soalnya. 6. Kurohige. Di satu sisi, Mihawk adalah musuh yang berbahaya untuk Kurohige. Soalnya Mihawk itu tampaknya bukan pemakan buah iblis. Bila benar Mihawk gak makan buah iblis, maka Yami Yami no Mi tidak bisa menghilangkan kekuatannya sementara. Sudah gitu, Mihawk pun bisa menebas dari dekat maupun dari jauh. Tebasan Yoru dari Mihawk bisa jadi akan terasa sangat sakit untuk Kurohige. Di sisi lain, Kurohige ini sangat kuat dan memiliki kekuatan 2 buah iblis. Meski Kurohige bakal berdarah-darah, saya rasa kengerian kekuatan Kurohige akan bisa membantunya menang dari Mihawk. Dan satu faktor yang tak bisa kita lupakan, Kurohige pernah melukai wajah Shanks, Yonko yang sepertinya seimbang dengan Mihawk. Jika Mihawk lengah, bisa saja Kurohige akan melukainya juga. 7. Etan Baron V. Nusjuro. Etan Baron V. Nusjuro adalah salah satu Gorosei. Keunikan dia dibanding rekan-rekannya adalah dia selalu membawa pedang. Dia juga memiliki kemampuan transformasi. Sebagai pendekar pedang terhebat di dunia,
Mihawk pasti sudah melawan banyak pendekar kuat di dunia. Namun saya curiga dia belum menghadapi para petarung Mary Joyce seperti Nusjuro. 8. Vigarland Garling. Kemampuan Garling sebenarnya masih misterius, tapi dia juga pendekar pedang. Bila benar dia kerabat Sangs karena Sangs dicurigai Vigarland, kemampuannya pasti luar biasa. Selain itu seperti yang saya bahas di poin Nusjuro, Mihawk pasti sudah menghadapi banyak petarung kuat di dunia, namun saya curiga dia belum menghadapi petarung-petarung kuat Mary Joyce. Nah itu teori saya soal karakter yang bisa mengalahkan Dracula Mihawk di One Piece.